Oke, kita hari ini ada di chapter ke-10, yaitu chapter terakhir tentang structure ya, teman-teman. Dan materinya nanti adalah mengenai dependent clause atau anak kalimat. Nah, sebenarnya anak kalimat ini adalah materi lanjutan dari bab kedua atau chapter 2 yaitu conjunction, ya. Jadi di chapter kedua kita sudah kenalan dengan kata hubung atau conjunction, yang mana conjunction itu dibagi ke dalam dua jenis, right? Ada conjunction itu kategori fanboys, ada juga yang selain fanboys. Fanboys sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Disingkat jadi fanboys. Nah, selain for, and, nor, but, or, yet, so, conjunction semua kategorikan ke conjunction selain fanboys ya. Ada banyak sekali conjunction selain fanboys, teman-teman. Dan ada juga yang unik penggunaannya. Contohnya di situ ada which, who, that yang artinya yang. Nah, itu saya tebelin dan saya garis miringkan karena ada penggunaan khususnya yang mana hari ini kita akan pelajari, ya. Jadi kenapa sih conjunction itu harus dibedakan? Kenapa harus ada dua? Padahal mereka sama-sama kelas katanya conjunction. Tapi apa bedanya? Jadi bedanya adalah di pemakaian. Conjunction fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL ya. Jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh pindah di awal kalimat ataupun di tengah-tengah kalimat ya. Jadi nanti kalau ditulis pola kalimat itu nanti kalau fanboys bentuknya cuma satu. Subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, maka nanti ada 3 alternatif bentuk kalimatnya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction selain fanboys ya, kemudian diikuti subjek predikat. Kemudian ada juga subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir di dulu ya waktu kita belajar conjunction adalah conjunction fanboys itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja atau paralel. Jadi fanboys itu fungsinya tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi perbedaan, teman-teman, yang memang dulu belum saya kasihkan karena nanti akan kita bahas di chapter ke-10 ini. Dan chapter ke-10 ini memang babnya agak berat ya. Anak kalimat ini kalau di kampus Inggris dia dibahas di bulan ketiga atau bisa dibilang grammar level 3. Nah, grammar level 3 itu dibahas di bulan ketiga dalam 1 bulan penuh. Itu membahas tentang anak kalimat atau dependent clause. Nah, dan kita membahasnya dalam 1 hari seperti itu. Jadi memang pembahasan hari ini cukup banyak, oke? Jadi perbedaan terakhir apa itu perbedaan terakhir dari conjunction fanboys dan selain fanboys? Perbedaan terakhir adalah conjunction fanboys itu dia berdiri sendiri. Memang sebagai konektor di dalam kalimat atau penghubung. Jadi subjek predikat setelahnya conjunction fanboys itu tidak terikat dengan conjunctionnya, teman-teman. Alias berdiri sendiri-sendiri. Ya, sedangkan conjunction selain fanboys itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi dia akan mencaplok atau mengikat subjek predikat setelahnya menjadi bagian kalimat sendiri nanti. Oke, teman-teman. Atau kenapa kok seperti itu? Nah, saya akan ilustrasikan menggunakan 2 kalimat. Nah, di sini ada kalimat yang menggunakan conjunction fanboys dan yang satunya menggunakan conjunction selain fanboys. Nah, apa alasan conjunction fanboys itu tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya? Nah, karena teman-teman, kalau ada conjunction fanboys, subjek predikat setelahnya dengan subjek predikat sebelumnya, itu kalau kita bolak-balik tempatnya atau kita tuker ya tempatnya itu, sedangkan conjunction-nya tetap di tengah-tengah, itu nanti artinya tidak akan berubah. Nah, contohnya seperti ini. I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Saya hanya orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau subjek predikat setelahnya but dan subjek predikat sebelumnya but itu saya tukar tempatnya, idenya atau informasinya bakalan tetap. Jadi kalau saya tukar jadinya seperti ini. You are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, namun aku hanya orang biasa. Nah, idenya sama, tidak berubah.
Oke, jadi subjek predikat sebelumnya but atau subjek predikat setelahnya but di situ dia berdiri sendiri-sendiri. Makanya kalau dibolak-balik idenya tetap sama. Nah, kalimat ini bentuk kalimat yang menggunakan conjunction verb voice atau dulu saya ingat entah di sesi sore atau sesi malam ada yang menyebutkan coordinate conjunction. Nah, itu kalau di dalam kalimat utuh seperti ini namanya adalah kalimat majemuk setara. Yaitu tadi teman-teman disebut setara karena subjek predikat setelahnya dan subjek predikat sebelumnya itu sama posisinya. Nah, beda dengan conjunction selain fan voice. Ya, yang mana contohnya sama-sama tempatnya di tengah di situ ada conjunction when. Kalimatnya berbunyi I eat when I feel hungry. Saya itu makan ketika saya merasakan lapar. Nah, kalau subjek predikat setelahnya dan subjek predikat sebelumnya ini saya tukar tempatnya, sedangkan conjunction when-nya tetap di tengah, itu nanti informasinya akan berubah, teman-teman. Ya, jadinya nanti contohnya seperti ini. I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi idenya berubah, informasi yang pengen disampaikan berubah. Kalau yang atas itu saya makan alasannya karena dia lapar, ya, karena dia merasakan rasa lapar tadi. Sedangkan yang bawah itu semakin dia makan, semakin dia lapar karena dia alasan dia merasa lapar itu karena dia makan. Jadi saya merasa lapar ketika saya makan. Jadi kalau nggak makan nggak lapar. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, informasinya nanti berubah teman-teman. Itu alasan conjunction selain verb voice itu selalu gandeng dengan subjek predikat setelahnya. Jadi kalau subjek predikat setelahnya mau dipindah, conjunctionnya itu juga ikut nempel, nggak boleh pisah ya. Jadi yang benar adalah when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Jadi itu adalah alasan kenapa conjunction selain verb voice itu selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya, ya teman-teman. Nah nanti yang dinamakan anak kalimat atau dependent clause atau yang hari ini kita akan bahas itu adalah ya when I feel hungry itu. Jadi conjunction selain verb voice dan subjek predikat setelahnya itu. Ya teman-teman ini namanya anak kalimat. Induk kalimatnya ya I eat itu yang tidak terikat dengan conjunction itu. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita ada juga penamaan ini ya. Nah, namanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Dinamai bertingkat karena ada induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction, anak kalimat itu yang pakai conjunction atau namanya tadi saya sebutkan dependent clause. Ya, teman-teman. Nah, dependent clause ini di dalam kalimat menempati satu posisi kalimat sendiri. Ya, jadi kalau itu kita analisa posisi kalimatnya, itu nanti subjeknya adalah I, teman-teman. Predikatnya adalah it. Nah, when I feel hungry itu jadi satu garis. Yang mana dia di sini dia sebagai keterangan waktu ya. Ketika saya merasa lapar itu adalah keterangan waktu. Jadi dia adalah adverb of time. Nah, kebetulan keterangan waktunya itu berbentuk conjunction, subjek, predikat. Inilah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi bisa disimpulkan pengertian anak kalimat atau dependent clause ya teman-teman itu adalah jadi kalau teman-teman di soal atau di jawaban nanti kalau sudah digabung menemukan structure atau bentuk urutan yang berbentuk conjunction selain verb voice diikuti subjek predikat itu adalah anak kalimat teman-teman. Ya, dan itu harus digaris satu garis, nggak boleh putus. Jadi digaris satu garis. Itu nanti akan menempati satu posisi kalimat. Entah menempati posisinya kata benda, entah menempati fungsinya adjektif, atau menempati fungsinya keterangan atau adverb. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih sambil kita review ya. Ada yang masih ingat teman-teman, fungsinya kata benda atau noun itu di dalam kalimat dia sebagai apa? Ada yang masih ingat nggak? Kata benda di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa? Apakah subjek, apakah predikat, apakah objek, ataukah keterangan, atau bahkan penghubung? Subjek. Subjek, dan ada satu lagi. Selain subjek, dia juga bisa jadi, ya di chat ada yang menjawab, subjek dan objek. Betul teman-teman. Jadi fungsinya kata benda di dalam kalimat itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Nah kemudian anak kalimat,
atau dependent clause itu atau conjunction selain verb subjek predikat tadi itu juga bisa mencuri sifatnya adjektif atau menempati fungsinya adjektif. Nah, ini materi kita hari ke-6, teman-teman. Ada yang masih ingat? Fungsinya kata sifat itu sebagai apa? Atau kata sifat itu fungsinya apa sih? Atau yang punya sifat itu siapa, teman-teman? Ya, betul. Jadi fungsinya kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda, ya, atau mensifati noun, mensifati kata benda. Dan memang yang punya sifat itu ya cuma benda, teman-teman. Oke. Contohnya rumah yang luas. Luas itu sifat, rumah itu adalah benda. Gadis yang cantik. Cantik itu sifat, gadis itu benda. Mobil yang mewah. Mewah itu adalah sifat, mobil itu adalah benda, dan seterusnya. Ya, jadi fungsi kata sifat atau adjektif itu adalah menjelaskan benda atau describe a noun. Oke, jadi nanti ada conjunction subject predikat fungsinya menjelaskan benda. Dan yang terakhir ada kelas kata keterangan atau adverb. Nah, kalau ini teman-teman beda dengan adverb yang kita pelajari di hari ke-7 ya. Nah, adverb yang berbentuk conjunction subject predikat itu fungsinya adalah menjelaskan bukan menjelaskan tapi menambahkan detail atau keterangan ke dalam kalimat tersebut. Entah itu keterangan tempat, entah itu keterangan waktu, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan sebab akibat dan seterusnya. Karena keterangan itu ada banyak sekali, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Anak kalimat yang sebagai noun, adjektif, dan adverb. Kita bahas yang sebagai noun dulu ya. Nah, anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya noun, berarti nanti ada bentuk conjunction selain verb voice, diikuti subjek predikat ya teman-teman. Itu nanti dia menjadi subjek atau objek di dalam kalimat. Nah, misalnya nih, conjunction subjek predikat yang menjadi subjek dulu. Jadi nanti ada conjunction subjek predikat, jadi kan subjeknya. Tinggal nambahkan predikat satu lagi. Oke, contoh kalimatnya di bawah ini teman-teman. What is happening to China right now is horrible. Kalau diartikan, apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini sangat mengerikan. Nah, itu kalau dianalisa subjeknya itu adalah dari kata what sampai kata now. Jadi itu subjeknya, teman-teman. Predikatnya adalah is. Oke. Nah, kebetulan di dalam subjek itu ada urutan conjunction what. Subjeknya juga what ini ya, teman-teman. Predikatnya adalah is happening. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Ini nggak boleh putus garisnya, teman-teman. Jadi harus ditarik sampai menemukan bagian kalimat baru. Di sini kita menemukan predikat lagi, yaitu is. Nah, otomatis dia fungsinya sebagai subjek. Seperti itu. Ya. Kemudian selain subjek, noun clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun itu juga bisa jadi objek. Contohnya yang jadi objek, jadi nanti ada subjek berdiri sendiri ya. Kemudian ada predikat dan predikatnya ini butuh objek, teman-teman. Contohnya adalah mempercayai, itu believe. Contohnya lagi adalah berpikir atau menyatakan. Nah, itu kan butuh objek. Berpikir, memikirkan, maaf, bukan berpikir tapi memikirkan. Memikirkan apa? Menyatakan apa? Nah, itu butuh objek. Nah, nanti setelah kata kerja itu boleh diikuti objek. Nah, objeknya itu berupa conjunction, subjek, predikat. Itu bisa. Contoh kalimatnya seperti ini, teman-teman. I believe that our planet is a globe. Kalau diartikan, saya percaya bahwa planet kita merupakan atau berbentuk bola. Seperti itu. Nah, itu subjeknya kalau kita analisa, subjeknya adalah I, predikatnya adalah believe, objeknya di situ berupa CSP, yaitu that our planet is a globe. Ya, itu objeknya, teman-teman. Karena belief butuh objek. Nah, objeknya di sini kebetulan berbentuk conjunction, subjek, dan predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Karena fungsinya sebagai objek, itu fungsinya noun. Nah, anak kalimat ini berarti berupa noun clause. Atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Seperti itu. Oke. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma predikat aja ya, teman-teman. Bahkan predikat itu tidak selalu butuh objek. Karena ada beberapa kata kerja yang tidak butuh objek. Oke. Jadi untuk predikat
yang butuh objek atau tidak itu tantangan teman-teman ya nanti mengartikannya gimana kata kerjanya. Karena kata kerja itu untuk menentukan dia butuh objek atau tidak itu dari artinya. Seperti itu. Materi kita hari ketiga ya. Nah, ada satu kelas kata lagi teman-teman. Satu kelas kata ini bahkan dia selalu butuh objek. Tapi dia bukan kata kerja. Ada yang tahu nggak? Kata kerja, kelas kata apa itu? Yang dia butuh objek tapi bukan kata kerja. Atau saya kasih clue ya. Kelas kata ini merubah objeknya menjadi keterangan teman-teman. Jadi kelas kata ini merubah objeknya menjadi keterangan. Ada yang tahu? Kelas kata apa itu? Ya, betul, preposition. Ya, jadi kelas kata yang bisa merubah kelas kata lain itu cuma preposisi, teman-teman. Selain preposisi tidak bisa merubah kelas kata lain, ya. Jadi preposisi itu penggunaannya adalah setelah preposisi harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objeknya atau object of preposition. Object of preposition itu ya kalau diartikan objeknya preposisi. Seperti itu. Nah, objeknya preposisi itu berupa kata benda. Nah, benda ini atau noun ini juga bisa berupa conjunction, subject, predikat atau yang saya sebut tadi dengan noun clause. Ya. Jadi contoh kalimatnya berbunyi we all are concerned with what is currently happening to China. Kalau diartikan kita semua itu khawatir atau cemas atau takut dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini. Nah, itu kalau kita lihat ada subjek we, predikatnya adalah are concerned, pasif ya, makanya setelahnya ada preposisi with. Nah, tapi setelah preposisi itu ditabrak oleh conjunction selain fanboys yaitu what. Nah, conjunction selain fanboys itu nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi harus ditabrak sekalian sampai menemukan predikat atau sampai menemukan bagian kalimat yang lain. Ya, jadi inilah objek dari preposisi with. Dia berupa conjunction sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is currently happening. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Karena fungsinya sebagai noun, objeknya with, ini namanya noun clause. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi noun clause, teman-teman. Dependent clause selain berfungsi sebagai noun, itu juga bisa menjadi adjective atau kata sifat. Nah, dependent clause yang fungsinya sebagai kata sifat, ya berarti dia mencuri fungsi kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, berarti untuk mengetahui adjective clause ini atau mengenali adjective clause ini di kalimat, sebelumnya itu harus ada kata benda atau adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam posisi kalimat, teman-teman. Nggak bisa adjective jadi subjek, nggak bisa adjective jadi predikat juga nggak bisa. Adjective nggak bisa jadi objek, apalagi adjective juga nggak bisa jadi keterangan. Ya, jadi adjective clause itu hanya bisa nempel dengan kata benda. Entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek, ya itu bisa ditempeli oleh adjective clause ini. Nah, jadi contohnya adalah the person, nah di situ ada kata benda person ya. The person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, di situ whose job is to observe and take care of plants itu fungsinya menjelaskan kata benda person, teman-teman. Yang mana itu kata bendanya sebagai subjek. Jadi dia ikut, dia nempel. Jadi kita tarik garis sampai nemu predikat yang tidak terikat sama conjunction yaitu is. Nah, itu subjeknya. Nah, di dalam subjek ada kata benda person dijelaskan oleh adjective clause berupa whose job is to observe and take care of plants. Seperti itu. Nah, apakah kata benda yang bisa dijelaskan oleh adjective clause ini tempatnya cuma bisa di sebelumnya predikat? Jawabannya tidak. Kata benda di setelah predikat pun juga bisa. Pokoknya di situ di mana ada kata benda bisa dijelaskan setelahnya oleh adjective clause. Oke, teman-teman. Contoh kata benda yang setelah predikat dijelaskan oleh adjective clause contohnya seperti ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Kalau diartikan seorang botanis merupakan seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Nah, di situ ada adjective clause who conduct scientific studies of wild plants menjelaskan kata benda someone. Seperti itu.
Jadi adjective clause itu cara mengenalinya sebelumnya harus ada kata bendanya yang dijelaskan. Ya teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk jenis dependent clause atau anak kalimat itu yang fungsinya sebagai keterangan. Nah, keterangan itu di dalam kalimat tidak wajib, teman-teman. Ya. Jadi kalimat yang wajib itu sebenarnya cuma subjek atau predikat. Jadi dua susunan kalimat itu cuma dua ini yang wajib ada, ya, subjek sama predikat. Objek itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung kata sebelumnya. Kata sebelumnya entah itu kata kerja atau preposisi itu kalau dia kata kerja dia butuh objek atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian keterangan di dalam kalimat itu dia opsional atau tergantung, ya. Maksudnya tergantung itu mau dikasih nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Karena keterangan itu cuma nambahin aja, nambahin keterangan aja, nambahin informasi aja seperti itu. Jadi itu hanya informasi tambahan di dalam kalimat, entah itu berupa waktu, tempat, alasan dan seterusnya. Ya, teman-teman. Dan keterangan itu di kalimat ada berapapun nggak apa-apa. Nah, jadi gimana kita caranya menentukan kita butuh keterangan atau tidak? Ya harus dilengkapi dulu subjek predikatnya. Atau kalau nggak gitu, kalau butuh objek ya harus ada objeknya. Nah, kalau semuanya SPO sudah lengkap, berarti kalau di situ mau dimasukkan sesuatu lagi, yaitu baru keterangan. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi fungsi keterangan atau adverb clause di sini dia menambahkan detail atau informasi tambahan ke kalimat. Jadi nanti ada subjek predikat, kalau butuh objek predikatnya dikasih objek dulu, baru diikuti conjunction subjek predikat. Contoh kalimatnya, I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan. Seperti itu. Nah, keterangan itu bisa pindah-pindah teman-teman di kalimat ya. Dia bisa di akhir, memang tempat umumnya memang di akhir ya, makanya SPOK. Bahasa Inggris juga SPOK, teman-teman. Nah, cuman K-nya itu atau keterangannya itu bisa pindah ke depan. Nanti ditambah koma aja setelah. Contoh nih, misalkan dalam bahasa Indonesia aja, saya punya keterangan waktu kemarin. Nah, umumnya kemarin itu di belakang. Contohnya, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, tapi kemarin juga bisa pindah ke depan. Jadinya kemarin, saya bertemu Mr. P. Sama teman-teman. Kalau keterangan itu berbentuk conjunction subject predikat, itu juga bisa tempatnya di belakang, juga bisa tempatnya di depan. Ya, jadi kalau misalkan mau dipindah depan juga nggak apa-apa. Syaratnya dikasih koma aja. Jadi conjunction subject predikat, koma, subject predikat. Nah, contohnya, because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan umum ya atau garis besar mengenai anak kalimat dan fungsinya di dalam kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang cara mengenali dari itu kan tadi cara mengenali dari fungsi. Sekarang cara mengenali dari bentuk. Itu kita bisa mengenali itu jenis anak kalimat apa dari conjunction yang dipakai, teman-teman. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke conjunction yang dipakai dari setiap anak kalimat apa aja, kita bahas satu conjunction yang unik dulu, ya, yaitu that. Kenapa that ini unik? Karena dia punya dua arti, teman-teman. Ya, that itu bisa berarti bahwa, dia juga bisa berarti yang. Bedanya apa? That yang artinya bahwa itu dia adalah noun clause, fungsinya jadi subjek atau objek ya nanti CSP-nya. Tapi kalau that yang artinya yang, fungsinya jadi adjektif nanti CSP-nya. Ya, teman-teman. Jadi nah itu tadi apa bedanya adjektif sama noun? Yang pertama bedanya adalah kalau that yang artinya bahwa itu letaknya bebas. Sebelumnya nggak perlu ada kata benda. Malah nggak boleh ada kata benda sebelumnya that yang artinya bahwa. Karena nanti double teman-teman. Kata bendanya ada dua. Yang pertama kata benda murni. Yang kedua kata benda berupa noun clause. Nah nanti entah double subject atau double object kalau seperti itu. Ya. Nah tapi bedakan dengan that yang artinya yang. That yang artinya yang itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya. Jadi beda yang kalau artinya bahwa bebas, kalau yang that yang artinya yang itu nggak bisa lepas, nggak bisa bebas. Jadi harus ada kata benda sebelumnya yang dijelaskan, ya. Contoh kalimatnya yang artinya bahwa dulu ya, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Nah, nanti kalau ditranslate that earth is flat is believed by some people. Seperti itu. Kemudian kalau that yang artinya yang contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi
ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, nanti kalau di-translate, the man that walked into you this morning had a sight problem. Orang, nah ada kata benda orang, baru kata that. Orang yang menabrakmu tadi, Pak. Ya itu, artinya di atas tadi ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya that itu ada kata benda yang dijelaskan. Dan selalu seperti ini, adjective clause itu harus ada benda yang dijelaskan di sebelumnya. Seperti itu, nggak bisa lepas. Kemudian perbedaan kedua, teman-teman. That yang artinya bahwa itu ya that conjunction yang seperti biasanya, penggunaan conjunction seperti umumnya ya. Jadi setelahnya harus lengkap. Subjek, predikat, objek kalau ada objeknya. Kalau enggak ya jangan ditambahkan objek, teman-teman ya. Intinya harus lengkap, nggak boleh ada yang hilang. Tapi bandingkan ketika that yang artinya yang itu kebalikannya. Salah satu harus dihapus. Entah subjek setelahnya yang atau objek setelahnya predikat setelahnya yang. Itu harus nggak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu harus hilang. Loh Sir, bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek? Contohnya occur, contohnya to be. Nah itu kan kata kerjanya nggak butuh objek. Terus gimana yang harus hilang apanya? Nah kalau kata kerjanya itu memang tidak butuh objek, berarti yang harus dihilangkan ya subjeknya, teman-teman. Seperti itu ya. Atau kalau kata kerjanya pasif misalnya, itu kan nggak boleh punya objek. Jadi yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Seperti jadi subjek setelah conjunction yang artinya yang itu hilang. Sebenarnya nggak hilang, tapi dia lebur dengan conjunction yang-nya itu, teman-teman. Jadi satu fungsinya seperti itu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Nah, contohnya saya mau pakai predikat meminjam ya. Meminjam itu borrow. Dia butuh objek, teman-teman. Jadi harus dikasih objek. Contohnya, kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, nanti kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Nah, itu kalau kita lihat di sebelumnya kata had to borrow atau meminjam itu ada subjek we setelah conjunction that. Nah, setelahnya borrow itu ada objek juga yaitu scissors. Oke, teman-teman, jadi harus lengkap. Oke. Nah, tapi bandingkan ketika that yang artinya yang ini nggak boleh lengkap. Kalau lengkap nanti malah nggak enak. Contoh kalimatnya berbunyi, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Bukan mereka sudah mengembalikan buku yang mereka meminjam buku itu kemarin. Kan nggak enak teman-teman didengar dalam bahasa Indonesia pun nggak enak. Ya kan? Dalam bahasa Inggris juga sama. Jadi nggak enak kalau misalkan setelah meminjam itu dikasih objek lagi. Seperti itu karena dia menggunakan kata yang. Nah, nanti kalau ditranslate, they have returned the book that they borrowed yesterday. Kalau teman-teman lihat setelah kata borrowed itu nggak ada objeknya. Ya, padahal kata borrow itu butuh objek, teman-teman. Kenapa kok objeknya hilang? Karena dia menggunakan conjunction that yang artinya yang dan setelahnya sudah ada subjeknya. Berarti yang harus hilang adalah objeknya. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah keunikan conjunction that. Dan conjunction that ini kalau di speaking boleh dihilangkan atau dihapus ya, teman-teman. Ada syaratnya tapi untuk menghilangkan that ini di speaking. Nah, tapi di structure saya pernah juga menemukan ada that yang dihapus, teman-teman. Nah, cara menentukan atau apa syaratnya that itu bisa dihapus? That itu boleh dihapus atau dihilangkan ketika tempatnya that-nya itu di tengah-tengah kalimat dan setelahnya itu ada subjeknya. Itu that-nya boleh hilang, teman-teman. Oke. Nah, misalnya saya punya dua kalimat nih untuk pembanding ya. Kalimat pertama, that earth is flat is believed by some people. Bahwa bumi itu datar dipercaya oleh beberapa orang. Nah, itu that-nya nggak boleh hilang. Kenapa? Karena that-nya tempatnya di awal kalimat. Sedangkan yang boleh hilang tadi yang tempatnya bukan di awal kalimat. Jadi yang tempatnya cuma di tengah-tengah aja. Oke, kalau di awal kalimat nggak boleh hilang dia ya. Walaupun setelahnya ada subjek. Nah, tapi bandingkan dengan kalimat yang di bawahnya itu. They have written the book that they borrowed yesterday. Itu boleh that-nya kita hapus karena tempatnya di tengah dan setelahnya ada subjeknya. Jadinya tinggal they have written the book they borrowed yesterday. Nah, tapi ini sebenarnya hanya bukan pantas ya apa ya. Kalimat kalau penghilangan conjunction itu adalah kalimat yang kurang formal, teman-teman. Ya, yang lebih formalnya ya kalimat harus lengkap, harus baku, seperti itu. Jadi kalau ada conjunction, butuh conjunction ya harus ada conjunction seperti itu. Nah, itu tadi adalah keunikan conjunction that ya. Nah, sekarang baru kita bahas conjunction apa aja sih yang dipakai di setiap anak kalimat atau dependent clause. Yang pertama conjunction yang dipakai di noun clause ya, teman-teman.
Yang pertama ada that artinya bahwa, yang kedua ada if atau whether. If di sini artinya bukan jika atau seandainya, teman-teman. If di sini artinya adalah apakah. Ya, karena if bisa artinya apakah, bisa artinya jika atau seandainya. Kalau di sini yang artinya apakah kalau di noun clause. Kemudian ada juga 5W1H atau kata tanya ya nyebutnya. Kata tanya itu contohnya siapakah, contohnya kapankah, contohnya adalah bagaimanakah. Nah itu ya teman-teman. Itu semuanya bisa. 5W1H atau teman-temannya itu bisa semuanya menjadi conjunction miliknya noun clause. Ya, contohnya di situ yang saya pakai sebagai contoh saja adalah what sama whatever. Artinya what itu apa yang, kalau whatever ya berarti apapun yang. Nah, kalau conjunction what sama whatever ini, subjek atau objeknya tidak boleh lengkap, teman-teman. Jadi mirip kayak that, which sama who tadi. Ya, jadi subjek atau objek setelahnya conjunction what atau whatever ini harus salah satu dihapus. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada whose noun, artinya adalah bendanya siapa atau noun-nya siapa. Nah, itu sama, subjek atau objek setelahnya itu tidak boleh lengkap, alias harus ada yang hilang salah satu. Dan yang terakhir ada contoh ya untuk conjunction 5W1H yang dipakai di noun clause ada one way, the way sama how. Itu artinya bagaimana. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya conjunction apa aja yang dipakai di adjective clause. Yang pertama ada who yang artinya yang. Nah, ini subjek atau objek tidak boleh lengkap, teman-teman. Which yang artinya yang. Sama, subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap. Kemudian ada that yang artinya yang. Sama juga, subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap. Ya, nah bedanya apa sih kok sama-sama yang tapi kok ada 3? Nah bedanya gini, who itu kata benda sebelumnya harus kata benda manusia. Kalau which kata benda sebelumnya yang dijelaskan itu adalah kata benda selain manusia. Atau benda mati lah bisa dibilang gitu. Atau hewan kayak gitu. Nah kemudian yang berikutnya that itu artinya yang. Dia bisa untuk semua jenis kata benda sebelumnya. Ya seperti itu. Jadi paling aman memang pakai that ya teman-teman. Dan yang berikutnya ada conjunction whom. Nah, whom ini juga artinya yang ya, teman-teman. Cuman bedanya dengan 3 yang di atasnya tadi. Whom yang artinya yang ini, dia harus ada subjek dan predikat setelahnya. Jadi subjeknya nggak boleh hilang. Seperti itu. Kemudian ada juga when. Kalau when di adjective clause artinya ketika ya, teman-teman. Dan yang berikutnya ada in which, hati-hati. Which sama in which itu beda, teman-teman. In which itu artinya sama dengan where, yaitu di mana. Dia satu kata. Ya, jadi harus lengkap kalau pakai in which. Tapi kalau pakai which aja kebalikannya, nggak boleh lengkap. Subjek atau objek setelahnya harus hilang salah satu. Dan yang terakhir ada conjunction whose yang diikuti noun. Itu juga bisa dipakai di adjective clause ya, selain di noun clause. Cuma nanti beda arti teman-teman. Kalau di noun clause tadi kan artinya bendanya siapa atau noun-nya siapa. Contoh nih misalnya whose house, rumahnya siapa. Jadi kalau contohnya adalah saya tidak tahu rumah siapa itu. Nah itu whose noun, itu jadi noun clause. Tapi kalau misalkan yang whose noun-nya miliknya adjective clause itu artinya adalah yang bendanya. Nah contohnya adalah rumah yang pintunya terbuat dari kaca itu adalah milik Mr. P. Misalnya seperti itu. Jadi itu punyanya adjective clause ya. Pokoknya adjective itu ada yang-nya teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir conjunction yang dipakai di adverb clause atau anak kalimat yang fungsinya di keterangan. Nah ini ada banyak sekali. Memang sebenarnya teman-teman conjunction itu memang utamanya adalah miliknya adverb dia. Jadi mirip kayak preposisi. Ya, bedanya cuma bentuk setelahnya aja kayak gitu. Jadi contohnya as, once, when artinya ketika. Itu miliknya adverb clause untuk keterangan waktu. Ada before atau after. Itu kalau conjunction itu juga sama, membentuk conjunction atau adverb clause yang fungsinya sebagai adverb of time. Kemudian ada whereas artinya meskipun atau namun atau padahal, wherever artinya dimanapun atau kemanapun, the way, how, like, us itu artinya seperti atau sebagaimana gitu ya. Although, though, even though itu artinya meskipun, until artinya hingga, in case artinya seandainya nanti, the last time artinya terakhir kali, since sejak, since juga bisa artinya karena ya teman-teman. Us diikuti gandengan us itu artinya se apa gitu. Misalnya kalau as long as selama
As far as, sejauh. As quick as atau as fast as, secepat, dan seterusnya. As beautiful as berarti seindah, dan seterusnya. Kemudian ada because, now that, sama since, itu artinya karena. Kemudian ada if, artinya jika atau seandainya. Unless, artinya adalah kecuali jika, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah cara mengenali kalau anak kalimat itu fungsinya sebagai noun atau adjektif atau adverb dari conjunction yang dipakai, ya, teman-teman. Nah, sebenarnya anak kalimat kita sudah selesai materinya, teman-teman. Ya, cuman ada tambahan lagi. Ini adalah materi terakhir untuk dependent clause, yaitu pemendekan anak kalimat. Istilahnya adalah abridgment. Jadi conjunction subject predikat itu bisa disingkat di dalam kalimat, teman-teman, tanpa merubah arti, tapi bentuknya dirubah nanti. Ya, karena dia disingkat atau dipendekkan. Nah, kalau di dalam grammar itu istilahnya abridgment atau reduction. Ada yang nyebutnya abridgment, ada yang menyebutnya reduction, hanya penyebutan atau hanya nama, nggak penting. Yang penting teman-teman tahu itu adalah pemendekan klausa. Jadi klausa ternyata boleh dipendekkan, seperti itu. Nah, pemendekan klausa yang pertama memendekkan klausa noun clause atau klausa yang fungsinya sebagai benda. Ya, jadi untuk noun clause ini conjunction-nya nanti nggak boleh hilang, teman-teman. Oke, ketika dipendekkan. Jadi misalnya nih, saya pakai conjunction yang berupa 5W1H atau kata tanya. Terus diikuti subjek predikat setelahnya. Nanti cara memendekkannya, 5W1H atau kata tanya itu nggak boleh hilang. Ya, cuman subjek predikat setelahnya ini berubah. Nah, nanti berubahnya gimana? Berubahnya adalah subjeknya hilang, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Jadi tinggal question word atau 5W1H diikuti to verb 1. Ya, teman-teman. Contoh kalimatnya seperti ini. Ini yang urutan CSP dulu ya, atau conjunction subject predikat, alias yang sebelum dipendekkan. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Oke. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sama artinya, teman-teman. Cuman beda bentuk. Jadi kalau teman-teman menemukan ada bentuk conjunction, tapi kok setelahnya bukan diikuti subjek predikat, dan di pilihan memang nggak ada pilihan subjek predikatnya, nah berarti itu sebenarnya dipendekkan. Anak kalimatnya dipendekkan. Seperti itu. Kalau di noun clause ya predikatnya pasti berubah menjadi to verb 1, teman-teman. Jadi nanti tinggal conjunction dan to verb 1. Nah, selain question word, sebelumnya ada syaratnya, teman-teman. Untuk memendekkan noun clause ini syaratnya adalah subjek yang terikat dengan conjunction itu dengan subjek yang tidak terikat dengan conjunction itu sama. Nah, contohnya di sini sama-sama I. Makanya boleh dipendekkan karena ada informasi yang sama yang disebutkan lagi. Nah, tapi kalau misalnya subjeknya beda, sebelum dan setelahnya conjunction itu beda, maka nggak bisa dipendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang Mr. P harus lakukan misalnya. Nah, itu nggak boleh dipendekkan, teman-teman. Karena nanti nggak ada yang sama, nggak boleh ada yang dihilangkan. Seperti itu ya. Jadi memang harus urut seperti ini atau harus lengkap seperti ini. Oke. Nah, contoh conjunction selain question word sama di noun clause itu contohnya misalnya menggunakan if atau whether artinya apakah ya. Nah, nanti diikuti subjek predikat setelahnya sama, teman-teman. Nanti subjeknya hilang, predikatnya diganti menjadi to verb 1. Nah, tapi if nggak bisa dipendekkannya, yang bisa dipendekkan cuma whether, teman-teman. Jadinya nanti tinggal whether to verb 1. Seperti itu. Nah, nanti contoh kalimatnya, I don't know whether I should go or not. Atau I don't know whether I should go. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Atau I don't know whether to go. Seperti itu. Ya, artinya sama. Saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Nah, tapi syaratnya juga sama. Kalau subjeknya beda nggak bisa dipendekkan. Oke, jadi hanya bisa dipendekkan ketika subjeknya sama saja. Itu di noun clause ya, teman-teman. Jadi cara memendekkan noun clause itu cukup subjeknya dihilangkan, predikatnya dirubah jadi to verb 1. Conjunction-nya tetap harus ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke adjective clause. Adjective clause juga bisa dipendekkan. Ya, tapi ada syaratnya juga. Adjective clause itu kalau dipendekkan nanti conjunction-nya hilang, teman-teman. Dihapus conjunction-nya. Beda dengan noun clause tadi ya. Jadi conjunction-nya dia harus hilang. Oke.
Dan ada syaratnya, conjunction yang bisa dihilangkan di adjective clause itu ketika setelahnya nggak ada subjeknya, alias conjunctionnya itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi dia langsung diikuti predikat. Nah ini boleh dihilangkan. Nah nanti contohnya nih, misalkan ada which, who, that yang artinya yang, di situ diikuti predikat, kemudian predikatnya ini aktif teman-teman. Nah nanti which, who, that hilang, predikatnya turun menjadi verb ing. Ya, jadi sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu di dalam kalimat itu pemendekan dari adjective clause. Yang mana which, who, that yang diikuti predikat aktif. Contoh kalimatnya seperti ini. I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif, Sir? Ini kan yang aktif jadi verb ing. Nah, kalau pasif berarti tinggal verb 3, teman-teman. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu sebenarnya pemendekan dari which, who, that diikuti predikat yang mana predikatnya pasif. Makanya artinya sama. Sama-sama yang di seperti itu. Contoh kalimatnya adalah I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Artinya sama ya, cuma beda bentuk saja. Jadi sebenarnya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Kemudian bagaimana kalau predikatnya itu tidak aktif, tidak pasif, Sir? Yaitu kata kerja yang tidak punya arti, yaitu to be, teman-teman. Atau linking verb ya sebutannya. Jadi kalau predikatnya berupa to be, yang berdiri sendiri itu, teman-teman. Nah nanti hilang semuanya. Ya, jadi which, who, that hilang, predikatnya juga hilang, linking verb-nya to be-nya juga hilang. Jadi tinggal kata-kata selain to be-nya saja. Ya, cuma bedanya nanti dia diapit dengan 2 koma, namanya apositif. Oke, jadi hilang semua. Contohnya, Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Nah, nanti kalau dipendekkan, Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Artinya sama. Albert, salah satu dari ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Oke, nah itu adalah pemendekan adjective clause. Jadi conjunction-nya harus hilang ya. Itu nanti jadi verb ing, verb 3 atau jadi apositif. Seperti itu. Dan apositif itu boleh loh teman-teman pindah di sebelumnya kata benda. Syaratnya harus ada koma gitu aja, harus dipisah dengan koma aja gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia berupa adjective clause jangan ya. Kalau dia berupa adjective clause tetap harus tempatnya di setelah kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, itu tadi pemendekan adjective clause. Sekarang yang terakhir, teman-teman. Pemendekannya keterangan atau adverb clause. Nah, adverb clause juga bisa dipendekkan. Kalau tadi noun clause itu conjunction harus tetap ada, adjective conjunction harus hilang kalau dipendekkan ya maksudnya. Yang terakhir adverb clause ini mirip kayak noun clause. Conjunction-nya tidak boleh hilang. Jadi walaupun dipendekkan harus tetap ada conjunction-nya. Oke, contoh nih misalnya ada conjunction subject predikat. Kalau predikatnya aktif ya. Nah, nanti kalau dipendekkan tinggal conjunction, subjeknya hilang, terus predikatnya dirubah menjadi verb ing karena dia aktif. Jadinya nanti tinggal conjunction verb ing. Contohnya ya, teman-teman. While I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah atau ketika saya mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Nah, karena di situ subjeknya sama-sama I, maka bisa kita pendekkan CSP-nya atau anak kalimatnya. Jadinya tinggal, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah atau ketika mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci. Seperti itu. Nah, tapi syaratnya sama ya, dengan noun clause tadi, subjeknya harus sama supaya bisa dipendekkan. Kalau subjeknya beda nggak bisa, teman-teman. Nah, bagaimana kalau predikatnya pasif? Ya tetap, conjunction-nya harus tetap ada, kemudian nanti subjek hilang, predikatnya tinggal menjadi verb 3-nya saja. Oke, jadi contohnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise.
ketika saya dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar ada suara yang aneh. Nah, itu karena subjeknya sama-sama I, maka subjek setelah conjunction well itu boleh kita pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar suara yang aneh. Kalau diartikan seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau predikatnya linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain? Nah, kalau predikatnya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya, ya, itu nanti kita lihat dulu, teman-teman. Setelahnya to be itu ada kata apa? Karena kalau misalnya setelah to be itu kata benda, maka to be-nya nggak boleh hilang. Tapi dia harus dirubah menjadi verb ing. Jadinya being nanti. Jadi tinggal conjunction being noun. Itu kalau setelahnya to be diikuti noun ya. Contoh kalimatnya adalah when I work as a pilot misalnya, atau when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, karena subjeknya sama-sama saya itu bisa dipendekkan. Karena predikatnya setelah conjunction itu berupa to be atau linking verb tadi ya, setelahnya diikuti kata benda, maka was-nya harus nggak boleh hilang. Tapi diganti menjadi being. Yang hilang cuma subjeknya aja. Jadinya, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya to be itu bukan kata benda ya, teman-teman. Misalnya saya pakai kata sifat aja sebagai contoh. Oke, maka nanti to be-nya boleh hilang. Jadi tinggal conjunction diikuti kata sifat. Contoh. When Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, karena subjeknya sama-sama Rita, maka CSP-nya atau anak kalimatnya itu bisa kita pendekkan. Jadinya nanti tinggal conjunction dan adjektifnya saja. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu menyuruhku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal di TOEFL, penerapannya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita coba ke contoh soal. Ya, supaya teman-teman juga nggak cuma membayang-bayangkan saja. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti biasa ya, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat believe. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi berupa auxiliary verb yaitu will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu subjeknya. Panjang ya. Nah, ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat. Teman-teman tahu, di situ kita butuh yang namanya connector atau conjunction. Oke. Nah, sayangnya di pilihan ganda, yang conjunction itu ada dua. Antara alpha atau bravo. Kalau yang Charlie itu udah pasti salah ya, teman-teman. Karena kita hanya butuh conjunction aja. Sedangkan yang Charlie itu ditambahkan predikat lagi. Nggak bisa double, nanti predikatnya 3 jadinya. Kita butuh 2 conjunction nanti. Sedangkan di pilihan ganda Charlie cuma 1. Delta juga sama, cuma 1 conjunction kalau ditambahi predikat lagi. Nanti pemborosan. Oke, jadi antara alpha atau bravo saja. Nah, ini menguntungkan kita ketika teman-teman tahu bedanya because sama that itu dipakainya di anak kalimat yang mana. Ya. Nah, yang saya bilang tadi, apapun conjunction umumnya ya, teman-teman, itu sebenarnya miliknya adverb clause. Jadi because ini memang sebenarnya dia miliknya adverb clause, teman-teman. Oke. Sedangkan kalau that itu tergantung. That itu bisa artinya yang, bisa artinya bahwa. Ya, cara menentukannya that itu artinya yang atau bahwa gimana? Nah, kita lihat aja sebelumnya that itu kata benda atau bukan. Ternyata sebelumnya titik-titik itu bukan kata benda tapi kata kerja, predikat believe. Berarti that ini bukan artinya yang. Karena that yang artinya yang itu nggak bisa berdiri sendiri, adjective clause ya. Dia hanya bisa menjelaskan kata benda sebelumnya. Sedangkan itu nggak ada kata benda sebelumnya. Nah, berarti that ini artinya bahwa, yang mana kalau that artinya bahwa fungsinya sebagai noun clause, teman-teman. Jadi itu sebagai noun clause. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya keterangan atau noun, kita balik lagi ke soal. Di situ sebelum titik-titik ada predikat believe. Yang mana believe itu artinya mempercayai.
mempercayai itu butuh objek. Nah, yang bisa jadi objek itu kalau nggak kata benda ya kata ganti, bukan kata keterangan. Nah, berarti dari sini jelas ya jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Yang alfa salah. Karena nanti kalau kita pilih yang alfa nanti, selain kalau diartikan nggak enak, kita kehilangan objek seperti itu. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan hilang atau akan lenyap di 100 tahun ke depan atau dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama ya. Contoh kedua, nah caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata stance, teman-teman. Itu verb SCS. Subjeknya adalah a karakter. Kemudian setelah koma itu ada predikat lagi yaitu is delivering. Subjeknya adalah the character. Nah, ada dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction di situ. Ya sudah, kita butuh conjunction di titik-titik. Nah, sayangnya di pilihan ganda, teman-teman, ada dua pilihan conjunction. Antara Charlie atau Delta. Kalau yang alfa udah nggak mungkin ya, preposisi itu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kata benda setelahnya yang harusnya memang sudah benar jadi subjek, nanti malah jadi keterangan dia. Nanti kita malah kehilangan subjeknya, miliknya stance, miliknya predikat stance. Berarti alfa nggak bisa, bravo apalagi yang saya pernah bilang ke teman-teman, kalau menemukan ada titik-titik di paling depan kalimat atau di awal kalimat, kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat, jangan dipilih, udah pasti salah teman-teman. Karena predikat di soal structure TOEFL tidak pernah muncul di awal kalimat. Alasannya karena kalimat tersebut pasti berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Oke, seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Jadi antara Charlie atau Delta. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung menentukan jawabannya yang mana. Jadi gini, kalau teman-teman nanti tadi masih ingat, which yang artinya yang, selain which ya which who that tadi ya, yang artinya yang, sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan di situ nggak ada kata benda sebelumnya titik-titik, teman-teman. Ya berarti kita nggak bisa pakai which. Alright, berarti Charlie bukan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah Charlie bukan ya. Jawabannya adalah yang Delta. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Seperti itu. Nah, contoh ketiga atau contoh terakhir. Sorry, caranya sama. Kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada predikat was named. Subjeknya adalah Pike speak. Kemudian ada predikat yaitu describe, itu verb 2 ya, karena dia punya objek. Nah, tapi belum ada subjek sebelumnya, belum ada conjunction sebelumnya. Jadi cari conjunction dan subjek. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di pilihan ganda itu semuanya conjunction yang dipakai adalah conjunction who. Nah, kalau teman-teman tadi masih ingat, conjunction who yang artinya yang ya. Nah, itu nggak boleh lengkap setelahnya. Maksudnya nggak boleh lengkap, subjek atau objek, salah satu harus ada yang hilang. Harus dihapus, nggak boleh lengkap. Hilang. Nah, sorry teman-teman. Nah, di situ kan setelah describe tadi di soal, itu kan sudah ada objeknya, yaitu it. Maka yang harus hilang atau lebur dengan conjunction who-nya itu adalah subjeknya. Alias di sini kita harus carikan conjunction who seperti itu. Ya, di tepat di sebelumnya describe seperti itu. Nggak boleh ditaruh subjek lagi setelah who, nggak boleh teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, di situ yang alfa, nah yang alfa itu salah karena ada predikat lagi yaitu is ya teman-teman. Sedangkan di soal itu sudah ada dua predikat, sudah cukup untuk satu conjunction. Oke, satu conjunction itu hanya bisa menghubungkan dua predikat saja. Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Nanti predikatnya adalah describe, jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi is yang saya bilang tadi. Kalau ada conjunction satu cuma bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau yang Delta sama di situ ada predikat lagi is. Sedangkan cuma ada satu conjunction, Delta nggak bisa. Ya sudah jawabannya tinggal yang Bravo tadi teman-teman. Oke, dan nanti kalau dibaca, Pike's Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it.
Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek latihan buat teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, mari kita coba aja teman-teman, supaya nggak terlalu banyak teori ya. Dicoba dulu, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan sebisanya teman-teman dulu, sepemahaman teman-teman dulu, dikirim jawabannya di chat, salah nggak apa-apa ya, kita belajar. Salah itu wajar. Dan saya lihat ada jawaban delta, ada alfa, baik antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, cari predikat di soal, di situ ada kata causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah drinking water. Ya, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi di soal, tidak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja contain. Jadi ada containing, ada containing, ada contains, ada contained. Nah, kalau yang Charlie itu udah pasti salah ya, kelihatan teman-teman. Kenapa? Karena tadi di soal kita tidak menemukan conjunction. Dan sudah ada predikat di soal, maka nggak boleh kita masukkan predikat lagi. Pemborosan. Oke. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Yang alpha, containing itu verb ing. Dia aktif ya berarti yang mana setelahnya harus ada objeknya. Kita lihat setelahnya titik-titik apakah ada objek, ternyata benar. Setelah titik-titik ada kata benda excessive amounts of fluorides. Itu kata benda teman-teman. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, in which itu ada conjunction tapi setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Nggak bisa kita masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu. Ya teman-teman berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada conjunction that. Nah hati-hati teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? That itu memang bisa jadi subjek juga. Jadi di sini that-nya jadi subjek sekaligus ya. Karena setelahnya langsung diikuti predikat is. Oke. Nah tapi kenapa saya bilang hati-hati? Karena is itu pasif teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek, sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Ya, berarti delta nggak bisa. Pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan di soal setelah titik-titik ada objeknya. Ya sudah berarti jawabannya yang alfa itu, teman-teman. Nah, sebenarnya alfa ini adalah pemendekan dari kata which contains. Ya, jadi which contains excessive amounts of fluorides itu kalau dipendekkan which contains-nya jadi containing. Jadinya yang alpha ini. Nah, nanti kalau dibaca drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stain or mottled effect. Nah, kalau diartikan air minum yang mengandung jumlah fluorida yang berlebihan menyebabkan enamel dari gigi menjadi brittle itu rapuh atau ringkih gitu ya. And to chip off. Chip off itu apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa saya itu gowang atau apa ya? Pecah sedikit gitu teman-teman. Jadi kayak pecah tapi dikit gitu. Meninggalkan atau yang meninggalkan efek stain itu ada nodanya atau ada apa ya? Ada item-itemnya gitu atau mottled. Mottled itu ada bercak-bercaknya seperti itu. Atau bisa dibilang nggak putih jadinya kayak gitu. Oke, jawabannya alfa ya. Nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Semakin sering mencoba, semakin kenal. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman.
Oke, ada jawaban bravo dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Alright, kita cek bersama. Di situ ada predikat is ya, subjeknya computer. Kemudian ada sudah nggak ada subjek predikat lagi, nggak ada juga conjunction di soal. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semua ada verb SIS-nya, teman-teman. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi kan verb SIS fungsinya hanya bisa jadi predikat kan. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi harus ada CS sebelumnya. Jadi kita carikan yang CSP ya. Nah, kita cek yang alpha itu cuma predikat aja, nggak ada conjunction, nggak bisa, nggak ada subjek juga. Kalau yang bravo ada conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini artinya yang, teman-teman. Kenapa bisa tahu itu artinya yang? Karena sebelum titik-titik ada kata benda yaitu machine. Itu kata benda. Berarti that-nya itu artinya yang. Itu adjective clause. Dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Oke. Predikatnya adalah processes. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction that yang artinya yang tadi, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Kemudian nah di sini diikuti subjek lagi, jadi subjeknya double, nggak bisa. Kalau setelahnya processes atau setelahnya predikat ini sudah ada objeknya, yaitu information, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Tapi kebalikannya, misalkan kalau setelahnya processes ini nggak ada kata bendanya, padahal proses itu butuh kata benda setelahnya ya sebagai objek, tapi kalau nggak ada objeknya, berarti yang harus ada adalah subjeknya. Berarti objeknya lah yang sudah dihilangkan. Jadi kebalikannya ya. Karena di sini sudah ada objeknya ya yang harus hilang harusnya subjeknya, kayak gitu. Kemudian kalau yang delta, nah sebenarnya ini conjunction subject, that predikatnya processes, tapi ada objek lagi teman-teman, yaitu it. Sedangkan setelah titik-titik itu sudah ada information, itu juga objek. Nah nanti double objeknya, nggak boleh. Oke, pemborosan objek. Jadi jawabannya ya yang bravo itu. Oke, good job. Nah nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Kalau diartikan, sebuah komputer merupakan sebuah atau sejenis mesin elektronik yang cepat yang memproses informasi berdasarkan pada urutan yang tersimpan, sebuah urutan yang tersimpan atau yang sudah teratur gitu ya, yang disebut dengan program. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Nomor 6, dicoba dulu jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Ada satu jawaban aja? Nggak apa-apa. Ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata kerja classify. Itu predikat. Subjeknya adalah scientists. Sebelumnya ada conjunction yaitu one way. Oke. Kemudian ada predikat is teman-teman. Nah, berarti conjunction subjek predikat sebelumnya is ini menjadi subjek semua. Ini satu kesatuan karena memang sebelumnya is kan memang tempatnya subjek, teman-teman. Berarti ini sebagai subjek, ya. Predikatnya is ini. Nah, memang subjeknya berupa noun clause, berbentuk conjunction subjek predikat. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Kecuali di pilihan ganda itu kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi, teman-teman. Ada verb 1 yaitu obtain. Kalau nggak predikat ya ada conjunction lagi, ya kan? Nah, berarti ya sudah di sini di titik-titik kita carikan CSP. Memang kalau ada conjunction ya harus ada CSP ada SP setelahnya ya. Itu udah satu kesatuan. Oke, namanya anak kalimat tadi atau dependent clause yang kita bahas hari ini. Nah, cara menentukan dependent clause apa yang bisa diisikan di sini, kita lihat kata sebelumnya. Ya, kata sebelumnya itu adalah preposisi, teman-teman. Masih ingat preposisi setelahnya harus ada objeknya atau kata bendanya untuk dirubah menjadi keterangan. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ yang alfa itu udah pasti salah karena ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Ya, alfa nggak bisa.
Kalau yang Bravo ada conjunction which. Nah, yang saya bilang tadi, adjective clause, teman-teman, itu hanya bisa dipakai ketika sebelumnya itu ada kata bendanya. Sedangkan sebelumnya itu nggak ada kata bendanya, teman-teman. Oke, berarti nggak bisa. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, how itu conjunction, subjeknya they, predikatnya obtain, dan memang conjunction how itu 5W1H ya. Hanya itu adalah how itu teman-teman. Dia dipakainya di noun clause. Nah memang di sini kita butuhnya tadi noun untuk sebagai objeknya preposition. Jadi kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Oke. Nah kalau yang delta di situ ada predikat lagi, tapi nggak ada subjek, nggak ada subjek sebelumnya, nggak ada conjunction sebelumnya, delta nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Oke. Nah nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, salah satu cara para peneliti itu atau bagaimana para peneliti itu mengklasifikasikan makhluk-makhluk hidup adalah pada berdasar atau adalah pada dasar akan bagaimana mereka itu mendapatkan nutrisi-nutrisi pentingnya atau makanannya gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Delta, alright, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal ya. Di situ ada predikat is commonly used atau is used ya. Di tengah-tengahnya diikuti keterangan nggak apa-apa. Subjeknya adalah the name squirrel. Kemudian ada conjunction yang dia sekaligus menjadi subjek yaitu that. Predikatnya adalah live. Kemudian tarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu is. Subjeknya adalah it. It. Nah, ada 3 subjek predikat di soal dan 1 conjunction. Kita butuh 1 conjunction lagi. Kalau ada 3 subjek predikat berarti conjunctionnya harusnya 2 ya. Nah, di situ nggak ada conjunction lagi. Hanya cuma 1 aja, berarti nggak bisa. Harus kita masukkan 1 conjunction lagi. Nah, sayangnya di pilihan ganda, teman-teman, itu ada 3 pilihan yang conjunction semua. Antara alpha, bravo, atau charlie. Kalau yang delta nggak bisa ya, karena dia adalah preposisi, teman-teman. Kita nggak bisa menghubungkan 2 subjek predikat dengan preposisi. Ya. Jadi antara alpha, bravo, sama charlie. Cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah kita harus mengenali dulu. Whether itu dipakai untuk noun clause. Ya. Yang artinya apakah. Kemudian kalau that, nah kalau that tergantung. Tergantung sebelumnya ada kata bendanya atau tidak. Ternyata sebelumnya itu, nah sebenarnya ada tris teman-teman. Jadi bisa, jadi dia bisa menjadi yang. Nah cuman yang saya bilang tadi, that di sini kalau misalkan artinya yang, salah satu harus hilang ya. Entah subjeknya, entah objek dari klausa setelahnya that ini. Oke, sedangkan setelahnya that itu menggunakan predikat is yang mana dia tidak butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja tidak butuh objek, ya yang harus hilang adalah subjeknya. Tapi di situ lengkap. Nah, berarti bukan pakai that, otomatis yang bravo udah gugur, teman-teman. Bravo udah salah ya. Kita nggak bisa pakai bravo karena dia lengkap setelahnya. Jadi antara alpha atau Charlie. Kalau Charlie itu dipakainya untuk adverb clause, teman-teman. Atau keterangan. Oke. Nah, cara menentukannya gimana? Kita lihat tadi ya, di situ kita butuhnya kata benda atau keterangan. Kalau kata benda itu fungsinya cuma 2, kalau nggak subjek ya objek. Nah, di sini setelahnya titik-titik sudah ada subjek, teman-teman. Ya, berarti di sini nggak bisa kita masukkan kata benda lagi atau subjek lagi. Nanti jadi double. Atau misalnya kalau misalkan kita masukkan CSP di sini, CSP-nya sebagai kata benda, nggak jelas dia kata bendanya sebagai subjek atau objek.
dibilang sebagai subjek setelahnya nggak ada predikat, dibilang setelahnya objek, dibilang sebagai objek, sebelumnya nggak ada predikatnya, atau nggak ada preposition juga. Ya, nah, berarti kita nggak butuh noun clause di situ. Kita butuhnya adalah adverb clause, berarti jawabannya bukan yang alpha, tapi yang Charlie. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground dwelling types. Kalau diartikan, istilah squirrel atau istilah tupai itu secara umum dipakai uh, kepada atau untuk gitu ya, bentuk-bentuk dari keluarga Sciuridae yang tinggal di atas pohon. Meskipun dia atau nama squirrel tadi itu secara merata atau secara setara itu juga akurat bagi tipe-tipe yang tinggal di tanah juga atau yang bukan di pohon tinggalnya tapi di tanah seperti itu. Maksudnya kayak apa ya namanya itu bahasa Inggrisnya saya lupa. Pokoknya kalau bahasa Indonesianya agak kasar tapi namanya anjing tanah, teman-teman. Itu sejenis kayak marmut gitu tapi gede, dia tinggalnya di tanah kayak gitu. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah groundhog. Kalau nggak salah ya, groundhog. Sebenarnya kalau diartikan itu, hog itu kan babi. Jadi babi tanah. Tapi kalau orang Indonesia nyebutnya adalah anjing tanah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. Waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya, teman-teman. Tanpa kita menggunakan yang kita pelajari hari ini ada cara cepatnya. Ini menggunakan cara hari kedua aja udah bisa, ya. Iya, ada jawaban alfa. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada predikat atau conjunction-nya. Alpha ada predikat is, Bravo ada predikat is, Charlie ada predikat is, Delta ada conjunction where. Oke, nah berarti kalau di sini kita mau masukkan conjunction ataupun predikat, sekalian ada CSP. Karena memang bentuknya udah fix seperti itu ya. Nah, carikan CSP teman-teman. Nah, di pilihan ganda yang CSP itu cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya alfa. Gitu aja. Ya teman-teman. Jadi itu yang saya maksud dengan cara cepat. Kalau yang Bravo itu salahnya kita masukkan predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Nah, itu kan materi hari kedua sebenarnya. Berlawan dengan chapter 2. Kalau Charlie itu juga sama, ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction di soal, nggak ada conjunction di pilihan Charlie, nggak bisa. Kalau yang Delta, di situ ada conjunction where, tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Nggak bisa ya, jadi jawabannya yang bisa cuma alpha. Nah itu nanti conjunction-nya adalah what, subjeknya juga what, predikatnya adalah is. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Nah kalau diartikan, jembatan daratan Bering, atau nggak usah diartikan ya karena dia nama teman-teman. Bering Land Bridge merupakan sebuah landmass itu bentangan daratan yang luas di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area di area dari apa yang saat ini adalah atau merupakan Bering Strait atau Selat Bering seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, alfa. Nah, berarti teman-teman sudah mulai terbiasa. Ya, betul. Jawabannya alfa, teman-teman. Nah, kenapa? Kita cek bersama. Di situ ada predikat has, subjeknya the would, ya. Sorry, teman-teman. Sorry. Ada subjek predikat sudah ada ya. Kemudian ada conjunction when, tapi setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Nah, berarti ini sebenarnya sudah dipendekkan. Oke, atau abridgment tadi. Jadi ini when diikuti verb 3, teman-teman. Jadi itu sebenarnya adalah when it is finished. Oke, karena dia pasif, setelahnya ya tinggal conjunction dan verb 3 saja. Ini pemendekan dari adverb clause. Seperti itu. Jadi kalau ada seperti ini nggak usah dianggap conjunction, lewatin aja. Karena nggak ada subjek predikat setelahnya, ya. Nah, yang penting di situ ada subjek predikat dan kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat atau conjunction lagi ataupun subjek. Ya sudah seperti biasa kita cari yang urutannya CSP. Karena itu sudah fix bentuknya seperti itu ya. Nah, sayangnya yang dipakai di situ conjunction unik teman-teman, yaitu conjunction which. Yang mana unik, which itu artinya yang ya, yang mana unik. Uniknya kenapa? Uniknya adalah subjek atau objek setelahnya conjunction which itu salah satu harus hilang. Nah, untuk mengetahui yang hilang yang apa, di situ predikatnya yang dipakai adalah is. Is itu tidak butuh objek ya, teman-teman. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa, seperti itu. Oke, jadi ada conjunction which, dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Oke, good job. Nah, kalau yang bravo ada conjunction which yang dia sekaligus menjadi subjek, tapi diikuti subjek lagi, nanti jadi double subjek, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction which tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya ya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta itu malah double conjunctionnya, ada that, ada which, tapi nggak ditambahi 2 subjek predikat lagi, Delta nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Seperti itu. Oke, nomor terakhir teman-teman, nomor 10, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban. Baik, ada jawaban Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Ada jawaban Charlie. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa target pencarian pertama adalah predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata launched. Itu verb 2 karena dia punya objek. Ya, itu predikat. Subjeknya adalah, nah di setelah 2 koma itu yaitu the first canal. Nah, kita sudah punya subjek, sudah punya predikat di kalimat. Tidak ada conjunction sama sekali di soal. Berarti kita nggak ada predikat juga. Berarti sentencing sudah nggak ada masalah. Ya, kalimatnya sudah lengkap. Nah, mari kita cek di pilihan ganda. Tapi kalau di pilihan ganda kita lihat, itu ada turunan kata kerja dari kata build. Pakai D ya, verb satunya artinya mendirikan. Atau membangun seperti itu. Yang mana dia butuh objek. Nah, ternyata setelah titik-titik nggak ada objeknya, teman-teman. Berarti itu verb 3 semua itu build-nya. Bukan verb 2, tapi verb 3. Ya, pasif. Nah, yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ada conjunction, tapi nggak ada predikat setelahnya. Nggak bisa kita masukkan conjunction ketika nggak ada predikat setelahnya. Nah, kalau yang bravo, itu ada conjunction fan voice and. Yang mana dia nanti akan menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada build, verb 3 ya. Sebelumnya juga harusnya ada verb 3, bukan koma seperti ini, teman-teman. Oke, berarti berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction sebelumnya. Nanti ada double predikat, teman-teman. Charlie nggak bisa, apalagi subjek sama predikat nggak boleh dipisah dengan 1 koma. Ya, kalau 2 koma boleh, tapi kalau 1 koma nggak boleh. Nah, jawabannya adalah yang delta itu verb 3. Dia pemendekan dari adjective clause yang pasif. Jadi itu sebenarnya ada kata which was built.
yang didirikan. Nah, itu kalau dipendekkan ya turun langsung verb 3-nya aja. Which was-nya hilang. Seperti itu ya. Tapi artinya sama. Nanti kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang dibangun di Sungai Connecticut untuk melalui atau untuk melewati gitu ya, sebuah air terjun, memulai sebuah era atau sebuah zaman dari pembangunan terusan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-10, materi terakhir tentang structure ya, teman-teman. Nah, berarti besok kita akan kenalan dengan listening. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada seperti biasa, saya akan tetap mengingatkan teman-teman kalau ada waktu tolong latihannya dihajar teman-teman. Karena latihan itulah yang malah memperkuat pemahaman teman-teman. Bukan teori, bukan kelas seperti tapi ketika latihan. Teori ini hanya suntikan aja, suntikan pondasi aja. Jadi teman-teman sudah tahu dasarnya, tinggal praktek latihan nanti supaya jadi insting. Ketika mengerjakan nanti 2 detik, 3 detik ketemu langsung jawabannya teman-teman. Ya, jadi sudah saya sediakan latihan, silahkan dicoba dulu. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan japri saya. Oke, thank you so much for today everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good night everyone. See you next time.